Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Arlian dari kelas 1B Pendidikan Jasmani nomor NPM 2021911078. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan untuk memenuhi tugas dari manajemen pendidikan jasmani. Manajemen pendidikan jasmani tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatannya yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerakan dan langkah-langkah. Siagian menegaskan pada proses administrasi, fungsi-fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi. Sedangkan pada proses manajemen, fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Fungsi adalah kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan. Untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan, cenderung lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Administrasi dan manajemen pendidikan adalah mencakup semua kegiatan yang dijalankan oleh institusi pendidikan, khususnya satuan pendidikan pada berbagai tingkatan dan fungsi tugasnya dalam rangka mencapai tujuan. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada implementasi fungsi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengawasan, dan pemantauan. Fungsi perencanaan atau planning, setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan atau planning. Dalam perencanaan dirumuskan, dipilih dan ditetapkan seluruh aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan memikirkan apa yang akan dilakukan dan menetapkan aktivitas yang dianggap perlu dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan atau planning sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum suatu tindakan, program dan kegiatan dilaksanakan. Menentukan dan menetapkan kegiatan, apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Peningkatan mutu guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dan dirapat. Proses penyusunan RKS dilakukan melalui tahapan-tahapan. 1. Format yang disediakan menjadi profil sekolah. 2. Analisis kesenjangan. Identifikasi kesenjangan meliputi memasukkan data terkini dan akurat, meliputi merumuskan hal apa kesenjangan, sebab kesenjangan, data alternatif pemecahannya. 3. Menyusun program meliputi menetapkan sasaran dan kegiatan. Dan 4. Penyusunan rencana, biaya, dan pendanaan. Mahasiswa dan calon guru harus mengetahui atau mendana penjelasan bahwa langkah-langkah penerapan penyusunan RKS adalah: pertama, RKS harus dikaji bersama oleh kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah. Tujuannya adalah untuk memeriksa kembali apakah RKS yang telah disusun tersebut adalah kesalahan atau tidak, masuk akal atau tidak, dan sebagainya. Perencanaan dapat menolong pencapaian suatu target atau secara lebih ekonomis, tepat waktu, dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksananya. Karena itu, perencanaannya sebagai unsur dan langkah pertama dalam fungsi pengelolaan pada umumnya menempati posisi yang amat penting dan amat menentukan. Fungsi perorganisasian atau organizing. Perorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Karena tugas-tugas demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip perorganisasian. Perorganisasian menurut Terry 2008 adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok. Penentuan hubungan pekerjaan di antara mereka. Pekerjaan yang sepatutnya beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam perorganisasian, yaitu: 1. Legitimasi
atau memberikan respon dan tuntunan eksternal, yaitu sekolah mampu menampilkan performasi organisasi yang dapat meyakinkan pihak-pihak terkait akan kemampuan sekolah mencapai tujuan, melaksanakan tindakan melalui sasaran. 2. Efisiensi atau pengakuan terhadap sekolah pada penggunaan waktu, uang, dan sumber daya yang terbatas dalam mencapai tujuannya, yaitu menentukan alat yang diperlukan, pengalokasian waktu, dana, dan sumber daya sekolah. 3. Keefektivitasan menggambarkan ketepatan pembagian tugas, hak, tanggung jawab, hubungan kerja bagian-bagian organisasi, menentukan personel, guru, dan non-guru, melaksanakan tugasnya. Dan 4. Keunggulan atau excellence menggambarkan kemampuan organisasi dan kepala sekolah melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan harga diri dan kualitas sekolah. Fungsi perorganisasian penting untuk 1. Mewujudkan struktur organisasi, 2. Uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas, 3. Wewenang tanggung jawab menjadi jelas, 4. Memperhatikan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi. Fungsi penggerakan atau actuating, pergerakan atau istilah pembimbingan menurut Delianggi 1993 merupakan aktivitas seorang manajer dalam pemerintah menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai atau personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, memberi dorongan atau menggerakkan actuating. Mencakup kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan. Dalam menjalani perencanaan dan perorganisasian agar tujuan tercapai. Fungsi koordinasian atau coordination. Sistem koordinasi umumnya tidak efektif karena muncul krisis birokrasi, dan krisis ini umumnya akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit, maka solusinya adalah kolaborasi. Kolaborasi dan penerapan sistem formal dilakukan untuk mencapai koordinasi yang lebih besar dari pimpinan teratas sebagai pengaman. Fungsi pengarahan atau directing. Pegawai atau personel organisasi telah mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan organisasi. Demikian juga hal guru dan karyawan sekolah. Pengarahan directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada anggota organisasi sehingga mereka menjadi karyawan yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Selanjutnya, fungsi pengawasan controlling untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah sedang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Maka setiap organisasi melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol, memantau ataupun pengendalian. Menurut Robin 1997 menyatakan, pengawasan adalah proses monitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yes. Mungkin seperti itu yang saya jelaskan. Kesimpulan manajemen dan administrasi yaitu tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatannya yang bersifat organisasial, tetapi bersama-sama dalam satu gerakan dan langkah. Pada proses administrasi, fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi. Sedangkan pada proses manajemen fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.